puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di kombel seperti biasa ya, kombel mingguan kita. Kombel apa namanya Ibu Bapak? Moteka. Dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, hari ini saya tidak akan panjang lebar. Hari ini kegiatan kombel kita yaitu yang pertama pengimbasan PKG. Judulnya apa Pak Sep? Festival Olahraga dan Budaya Melalui Permainan Tradisional yang akan dipaparkan oleh Pak Asep. Lalu yang kedua yaitu kita akan pengisian refleksi tindak lanjut di PMM. Untuk yang pertama kita mulai saja ya Ibu Bapak karena waktu sudah siang. Kita mulai saja, mangga silakan Pak Asep untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Terima kasih. Udah Bun. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Yuni Handayani SPD selaku Ketua Kombel yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan rencana tindak lanjut atau RTL dalam program PKG PCOK yang sedang dilaksanakan pada sekarang ini ya. Oke, di sini saya ingin menyampaikan tentang suatu program pembelajaran berbasis proyek ya dengan tema Festival Olahraga dan Budaya Melalui Permainan Tradisional. Nah, latar belakang saya mengambil tema tersebut yang pertama yaitu olahraga tradisional merupakan warisan budaya yang perlu dilestarikan karena mengandung nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Namun di era modernisasi dan globalisasi ini, olahraga tradisional mulai terpinggirkan ya oleh olahraga modern dan permainan game online. Ya mungkin Bapak dan Ibu bisa melihat di lapangan ya. Untuk sekarang anak-anak itu banyak lebih kepada bermain game online ya menggunakan HP. Baik itu permainan Mobile Legends, baik itu FF dan sebagainya. Yang lebih populer di kalangan anak-anak. Oleh karena itu, penting untuk mengenalkan dan melestarikan olahraga tradisional kepada anak-anak sejak dini, khususnya di tingkat sekolah dasar. Permainan tradisional juga merupakan hasil budaya yang besar nilainya bagi anak-anak dalam rangka berfantasi, berkreasi, berolahraga, sekaligus sebagai sarana berlatih untuk keterampilan, ketangkasan, kebugaran, dan hidup bermasyarakat. Jadi melalui permainan tradisional ini, anak-anak diajarkan untuk keterampilan, ketangkasan, kebugaran, dan hidup bermasyarakat. Karena di dalam permainan tradisional ada yang namanya bekerjasama di dalam tim. Berikutnya, nah model pembelajaran nih Bapak Ibu ya. Model pembelajaran yang saya pilih yaitu ada dua. Yang pertama SEM. Ya mungkin Bapak Ibu baru mendengar ini ya. Ini saya juga baru mendengar dan tahu ya ketika saya mengikuti PKG bahwa ada model pembelajaran SEM ini. Ya, SEM ini adalah Sport Education Model ya, yang mana model pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan pengalaman otentik bagi peserta didik saat berolahraga dan dengan nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya. Ya, jadi SEM ini adalah pembelajaran yang memberikan pengalaman otentik atau pengalaman yang sesungguhnya. Jadi siswa tidak hanya mendengarkan, siswa tidak hanya melihat, tetapi siswa mempraktekkan. Kalau di dalam olahraga, contoh, siswa itu bisa menjadi dalam permainan bola voli aja ya. Siswa bisa menjadi pemainnya, siswa bisa menjadi atletnya, siswa bisa menjadi pelatihnya, siswa bisa menjadi supporternya, siswa bisa menjadi panitianya, siswa menjadi sebagai pengadanya atau sebagai panitianya, seperti itu. Jadi bukan hanya mendengarkan guru saja. Oh kata guru seperti ini, tidak ya. Jadi dalam SEM ini semua siswa berkontribusi. Jadi seperti layaknya kita membuat suatu pertandingan, tuh ya, atau membuat event. Tetapi di dalamnya semua siswa berpartisipasi aktif. Yang kedua,
Project Based Learning ya atau PJBL. Siswa aktif dalam proses belajar dengan melakukan proyek nyata. Jadi bukan hanya belajar mendengarkan saja, tapi melakukan proyek nyata ya. Oke, kita lanjut. Nah, tujuan programnya. Tujuan program ini adalah mengenalkan, memahami sejarah, aturan atau peraturan berbagai jenis olahraga tradisional di Indonesia. Ya. Yang kedua, meningkatkan keterampilan motorik siswa melalui kegiatan aktivitas olahraga, gerak permainan tradisional. Yang ketiga, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya bangsa, sportivitas, kerjasama dan rasa bangga terhadap budaya lokal melalui olahraga tradisional. Ya. Nah, yang keempat, pembentukan karakter profil pelajar Pancasila, mandiri, gotong royong, kebinekaan pada murid dan juga melalui KBS atau kelompok apa KBS ini? Lupa. KBS ini adalah komunitas belajar sekolah. Lanjut ya. Nah, capaian, langkah-langkah dan hasil dari program ini. Ya, capaian yang diharapkan yaitu yang pertama, meningkatnya pengetahuan siswa terhadap olahraga tradisional. Yang kedua, meningkatnya keterampilan gerak siswa dengan kegiatan olahraga tradisional. Yang ketiga yaitu meningkatnya rasa cinta dan kebanggaan terhadap budaya lokal. Ya, jadi tujuannya itu yaitu capaian yang ingin dicapai ini, program ini yaitu agar siswa bisa mencintai dan merasa bangga dengan budaya lokal atau warisan-warisan dari nenek moyang kita dahulu ya dalam permainan tradisional. Nah, langkah-langkah dalam membuat program ini ada yang namanya langkah-langkah ya Bapak Ibu. Langkah-langkahnya yang pertama itu berdiskusi dengan koordinasi kepala sekolah. Jadi kepala sekolah ini adalah pimpinan tertinggi kita di sekolah. Jadi sebelum kita merancang, kita membuat program ini, kita akan berdiskusi dengan kepala sekolah dulu. Yang kedua, berikutnya merancang program dengan komunitas belajar sekolah. Seperti sekarang ini, ya, kita akan merancang program ini secara bersama-sama dalam komunitas belajar sekolah. Dan berikutnya itu setelah pelaksanaan program dilaksanakan, kemudian ada yang namanya evaluasi dan refleksi. Berikutnya hasil. Nah, hasil yang diharapkan, guru sebagai fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Yang kedua, peserta didik memahami pentingnya menghargai dan melestarikan warisan budaya. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Nah, yang pertama, program ini merupakan kegiatan kokurikuler sekolah atau kita melaksanakan program ini di luar jam formal ya. Jadi setelah kita melaksanakan PAS ya, insya Allah akan kita laksanakan setelah PAS. Berarti di luar jam formal ya Bu ya. Jadi kegiatan ini adalah maksudnya ke kokurikuler, melibatkan siswa dari kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 ya. Yang kita bawa, yang kita ajak hanya kelas 4, 5 dan 6. Untuk 1 2 3 kita tidak bawa ya. Yang berikutnya dilaksanakan di bulan Desember 2024 setelah PAS sampai dengan mungkin awal Januari, karena ini programnya cukup panjang ya Bu ya. Jadi tidak bisa hanya 1 hari saja. Melibatkan komunitas belajar SDN Tawan Barat 2 yang seperti Kompol sekarang ini, memaksimalkan semua aset yang dimiliki sekolah dengan mitra kerja yaitu komite sekolah, wali murid dan masyarakat sekitar. Nah, jadi Ibu Bapak, program ini nanti kita akan laksanakan di akhir semester setelah PAS, melibatkan siswa kelas 4, kelas 5 dan kelas 6. Untuk pembagiannya, siswa kelas 6 kita akan jadikan sebagai penyelenggara, dan kita guru-guru untuk wali kelas 6 hanya sebagai fasilitator ataupun sebagai pengawas saja. Jadi anak-anak yang akan membuat kegiatannya atau sebagai panitianya. Nah, untuk kelas 4 dan kelas 5 kita jadikan sebagai peserta ya Bapak Ibu. Kelas 4, kelas 5 sebagai peserta, kelas 6 sebagai penyelenggaranya. Jadi semua siswa dilibatkan dalam program ini. Ada yang jadi panitianya, ada yang jadi wasitnya, ada yang jadi bagian dokumentasinya, ada yang bagian
pelaksanaannya, ada yang bagian peralatannya dan sebagainya. Jadi kita sebagai guru dan pengawas, khususnya wali kelas, hanya sebagai fasilitator dan sebagai yang memonitor. Ya, gimana ini sudah berjalan atau belum dan sebagainya. Hanya pengawasan saja. Jadi siswa yang mencari tahu, siswa yang membuat, siswa yang melaksanakan, seperti itu. Kemudian untuk untuk guru mata pelajaran seperti PAI, bahasa Inggris, mungkin akan kita libatkan juga bisa sebagai juri penilaian ataupun dalam bidang seni budaya ya, atau SPDP ya Bu, kalau di SD ya. SPDP nanti kita libatkan juga. Mungkin untuk kelas 4 sama kelas 5 gurunya yang ada SPDP, guru tersebut memberikan informasi tentang pakaian-pakaian adat yang ada di Indonesia. Ya, nanti ketika bermain olahraga tradisional, wali kelas 5 sama kelas 4 itu memberikan informasi kepada siswa tentang ragam-ragam pakaian daerah. Ya, pakaian daerah yang ada di Indonesia, boleh dari ada Sunda, boleh dari Papua dan sebagainya, untuk nanti ditampilkan ketika melaksanakan permainan tradisional atau pertandingan tradisional. Terus untuk melibatkan komunitas belajar. Nah, ini komunitas belajar ini atau kembali ini nanti tugasnya yaitu untuk mengevaluasi, ya, melihat apakah ada yang kurang dan apa yang harus diperbaiki untuk kedepannya. Seperti itu. Jadi ada evaluasinya, ya. Memaksimalkan semua aset yang dimiliki sekolah. Nah, untuk aset ini ada yang namanya aset lingkungan, aset finansial dan sebagainya. Nanti kita dibahas akan di depan ya. Mitra kerja yaitu komite sekolah, wali murid dan masyarakat. Nah, ini adalah mitra-mitra yang mungkin akan dibawa juga untuk di program ini. Nah, kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Nah, ini yang tadi ya, aset-asetnya. Yang pertama ada aset manusia. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab, KBS atau kelompok belajar sekolah, dan guru sebagai pendamping. Yang tadi saya sampaikan bahwa nanti ada guru sebagai pendamping untuk menginformasikan kepada siswa. Yang tadi SPDP mungkin menginformasikan, ini loh budaya yang ada di Indonesia, ini loh pakaiannya seperti ini. Nah, nanti untuk guru PJOK memberitahu tentang permainannya dan caranya bermain seperti apa. Jadi kalau untuk guru PJOK hanya memberikan gambaran arahan untuk permainannya seperti ini. Di Indonesia ada berbagai macam permainan tradisional dan cara bermainnya seperti ini. Untuk wali kelas yang tadi ya sebagai pendamping memberikan informasi dan mengawasi ketika mau ada pelaksanaan, ya. Guru sebagai pendamping mengecek, melihat sudah sejauh mana progresnya anak-anak, apakah sudah siap dan sebagainya, ya, seperti itu. Nah, aset finansial ini dari Dana BOS sebagai pendukung dalam pelaksanaan program yang akan kita laksanakan ini. Yang kedua, aset fisik, lapangan sekolah dan peralatan sekolah sebagai sarana dan prasarana pelaksanaan program. Dan yang aset sosial yaitu dukungan masyarakat dan wali murid juga berpengaruh dalam kegiatan ini. Nah, nanti kita juga akan membawa atau mengajak wali murid untuk ikut serta dalam program ini atau menyukseskan acara ini, ya, dengan memberikan informasi dan arahan mungkin melalui wali kelasnya masing-masing, bahwa nanti di SD Jawa Barat 2 ini akan ada yang namanya Festival Olahraga dan Budaya yang akan dilaksanakan setelah PAS, gitu. Tetapi menggunakan pembelajaran berbasis Sport Education Model atau SEM. Nah, rencana evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan setelah pelaksanaan selesai. Jadi ketika semua pelaksanaan sudah selesai, baru kita mengadakan evaluasi apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan. Melihat dari umpan balik. Nanti ada umpan balik dari guru, umpan balik dari siswa, umpan balik dari wali murid tentang hasil pelaksanaan kegiatan festival tersebut. Yang kedua, mencatat hasil pengamatan tentang kebiasaan bekerja sama dalam tim. Nah, ini nanti tugasnya untuk wali kelas.
wali kelas 5 ya mungkin, sama kelas 4 karena kelas 5 kelas 4 ini sebagai peserta ya. Dan untuk kelas 6 juga sama mungkin karena sebagai panitia. Jadi kelas 6 juga wali kelasnya mencatat keaktifan anak tersebut. Contoh, si A ini sangat aktif sekali ketika mengikuti program ini. Nah, nanti ada nilai-nilai plusnya, itu boleh dinilai ya. Mendokumentasikan proses kegiatan peserta didik berupa foto dan video. Setelah pelaksanaan, guru akan melakukan evaluasi terhadap proyek festival olahraga dan budaya yang telah dilaksanakan oleh tiap-tiap kelompok. Nanti untuk kelas 4, 5 ini nanti akan dibagi-bagi kelompok menjadi beberapa tim ya, untuk melaksanakan yang tadi ya, permainan tradisional. Penilaian ini mencakup kreativitas peserta didik menggunakan pakaian adat, hasil karya, kerjasama tim, penilaian sikap selama pelaksanaan berlangsung. Nah, nanti tugasnya mungkin untuk untuk PAI ya, untuk PAI mungkin nanti akan saya libatkan bersama wali kelas untuk menilai hasil karya ini ya. Nanti siswa hasil karya ini contohnya seperti kelas 6 siswa itu membuat poster bahwa di SD Daun Barat 2 ini akan diadakan festival olahraga budaya. Terus hasil karya juga nanti mencakup pakaian adat yang digunakan ketika sedang bertanding. Nanti itu tugasnya untuk PAI mungkin sama wali kelas sebagai SBDP ya, sebagai guru SBDP. Nah, mungkin untuk bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sama nanti penilaian tentang informasi. Bagaimana anak tersebut menyampaikan informasi, menyebarkan informasi tentang mengenai rencana festival yang akan dilaksanakan di Daun Barat 2 ini ya, selama pelaksanaan berlangsung. Jadi program ini berjalan tidak bisa hanya sendiri, tetapi menyangkut keseluruhan, baik itu wali kelas, baik itu guru hafal, baik itu kepala sekolah, masyarakat, dan wali murid ya, seperti itu. Nah, kemungkinan tantangan dalam suatu program pasti ada yang namanya tantangan ya Bapak Ibu, baik itu dari mungkin finansial, cuaca, peran dan dukungan orang tua yang kurang maksimal dalam program ini, konsisten murid dalam kegiatan, dan kurangnya dukungan dari kemitraan. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, untuk cuaca panas dan hujan ya ini agak susah ya Bu ya, karena di lapangan di luar itu. Untuk peran dan dukungan orang tua, caranya mungkin ya, cara untuk jalan solusinya yaitu memberikan informasi secara detail kepada orang tua, seluruh orang tua yang ada di SD Daun Barat 2 tentang bahwa di SD Daun Barat 2 ini akan ada program festival olahraga dan budaya yang akan dilaksanakan setelah PAS, dan memberikan manfaat dan tujuannya apa, biar orang tua paham dan mengerti. Yang kedua, konsisten murid dalam kegiatan. Nah, ini juga sangat berpengaruh ya untuk tantangannya. Nah, ini nanti mungkin solusinya wali murid atau wali kelas ya, lebih utama wali kelas untuk mendorong, untuk memberikan semangat kepada anak didiknya agar konsisten ketika melaksanakan program ini. Kurangnya dukungan dari kemitraan. Nah, untuk kurangnya dukungan kemitraan, kita juga bisa memberikan informasi kepada kemitraan kita, baik kepada komite sekolah, kepada masyarakat, bahwa di SD Daun Barat 2 ini akan diadakan festival olahraga dan budaya. Nah, jadi Bapak Ibu, program ini tidak hanya satu hari saja ya. Kita menggunakan jeda waktu yang cukup panjang, karena yang tadi ada tahap informasi dulu, terus kemudian ada tahap pelatihan, dan tahap persiapan sampai tahap pelaksanaan, dan terakhir yaitu evaluasi. Jadi secara kalau dikatakan program ini apa yang berjalan gitu, bukan hanya 1 hari 2 hari selesai, enggak, berjalan. Yang pertama informasi dulu, memberikan informasi kepada peserta didik bahwa kita akan melaksanakan program ini. Yang kedua, memilih siapa yang akan menjadi panitia, siapa yang menjadi peserta, siapa yang menjadi wasit dan sebagainya. Kemudian pelatihan, melatih siswa-siswa tersebut agar bisa maksimal ketika proses pelaksanaan festival tersebut. Nah, untuk pelaksanaan, seluruh peserta melaksanakan, dan guru dan wali kelas juga sama mengikuti ya, untuk penilaian dan sebagainya. Nah, dan terakhir yaitu evaluasi. Jadi saya harap
program ini dapat berjalan dan mendapat dukungan dari rekan-rekan semuanya karena ini menyangkut kepada program KBS ya Bapak Ibu, kelompok belajar sekolah. Jadi bukan hanya dari guru mapel saja, bukan hanya dari guru PJOK saja, tetapi melibatkan seluruh elemen warga sekolah, baik itu kepala sekolah, baik itu guru mapel, baik itu wali kelas, baik itu siswa dan wali murid. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ya ada yang kurang dipahami, boleh nanti kita berdiskusi di luar di luar pemaparan pada hari ini. Ya, rupanya cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata salah, beda kata-kata yang kurang dimengerti, saya mohon maaf karena kesalahan hanya milik saya dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.